nih hari ini. Dan gue juga tepuk tangan buat tim media yang udah menyiapkan PPT-nya yang Ihsan kirim sekitar jam 7 malam kemarin gitu ya. Oh, yang bikin? Kan banyak yang nyanyi. Oh ya tepuk tangan buat Tasya. Terima kasih Tasya udah dibuat PPT-nya. Immanuel. Gue pikir tadi awalnya itu sesuai nama pembicaranya. Toro gitu. Ternyata ada artinya tersendiri Immanuel ya. Oke, sebelum mulai mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, sekarang kami mau untuk masuk mendengarkan firman-Mu. Bila kiranya Tuhan apa yang hamba sampaikan ini berkenan di hadapan-Mu dan juga di hadapan teman-teman yang mendengarnya, yang bisa masuk dalam hati mereka dan tertanam di tanah yang subur Tuhan, yang menghasilkan buah dan mengingatkan kami kembali Tuhan akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Nah, gue akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang maaf ya suara gue kayaknya agak-agak bindeng karena gue terserang flu. Berarti antibody gue kemarin agak-agak cupu beberapa hari lalu gitu kan. Tapi tenang aja, flu pasti berlalu. Kayak ada lagunya kan. Next, kesana ya harusnya ya gue tunjuk. Oke, di tengah-tengah kalau mulai masuk mall gitu kan mulai langsung you better not cry gitu-gitu ya. Gue gak pinter nyanyi cuman biasanya seasonnya kan udah Christmas gitu ya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita gitu ya, segenap umat Kristen. Why do you believe in atau why do you celebrate Christmas? Why do we celebrate the birth of Jesus? Gue rasa ini pertanyaan yang ada juga di bawahnya gitu ya. Pertanyaan yang penting namun di musim Natal ini seringkali tidak kita tanyakan gitu kan. Musim Natal ini kita biasanya teringat dengan lagunya Mariah Carey gitu ya, perayaan Natal juga, terus tiba-tiba ada banyak pernak-pernik Yesus. Kalau pernak-pernik Yesus mungkin enggak kali ya, pernak-pernik pohon Natal gitu ya di mall. Biasanya kalau akhir tahun akan inget biasanya ada year end sale gitu ya, gila-gilaan gitu kan. Tapi mungkin pertanyaan ini kita jarang refleksikan gitu ya kalau gue boleh bilang, termasuk untuk gue. Why do we celebrate Jesus? Tapi gue akan put on a pause untuk pertanyaan ini dan gue akan menuju pertanyaan yang berikutnya. Teman-teman di sini ada yang suka olahraga? Suka olahraga boleh yang cewek, cowok, basket, bola, sama aja ya. Basket sama ya sepak bola gitu kan. Bayangin kita lagi di dalam situasi menang atau kalah. Anggap aja final Piala Dunia. Gitu ya. Bola, ada penalti di menit 119, posisinya 0-0. Posisinya anggap aja 0-0 gitu ya. Berarti kan it's a win or lose situation, championship is on the line. Tim Argentina memutuskan nih, siapa yang harus ambil penalti ini? Ada si Messi gitu ya. Dia dipanggil Messi karena terlalu banyak dikasih penalti gitu kan. Si Messi atau mungkin anak yang baru ikutan tim Argentina. Kira-kira pelatihnya dan teman-teman bakal milih siapa? Oh iya, kok ada gua ya? Gua lupa. Enggak, awalnya gue pengen ngasih situasi yang agak kurang real. Cuman setelah gue lihat kok kenapa ada gua gitu kan. Kenapa ada gua gitu kan. Boleh gak toronya untuk ibarat ini dihapus dulu, anggap. Oke? Messi atau pemain baru yang itu? Messi? Oke. Atau kalau main basket, game ke-7, skor 3-3, menit udah 0-0. Gitu ya, beda 2 poin. Siapa yang kira-kira bakal ambil 3 poin gitu kan? Ya kalau kalian sering nonton game ke-7 biasanya ada detik-detik di mana pelatih itu harus memutuskan kasih bolanya ke siapa. Kira-kira dia bakal kasih ke Michael Jordan, toronya hapus dulu ya. Atau rookie yang baru join tim itu. Kan gak ada. Kan Michael Jordan gak sama Stephen Curry gitu. Anggap aja Michael Jordan atau temennya. Kalau kalian nonton dokumenterinya The Last Dance, maka yang dipercaya waktu itu adalah Michael Jordan. Kenapa kira-kira
pelatihnya atau mungkin kita sebagai orang yang nggak bermain bersama mereka bisa pilih ya udah kasih bolanya ke Messi aja, ya udah kasih bolanya ke Michael Jordan aja. Jawabannya adalah sudah terbukti. Mereka punya pengalaman, coach itu punya pengalaman, teman-temannya punya pengalaman, punya knowledge. Apa sih kapabilitasnya Messi? Apa sih kapabilitasnya Jordan? Dan mereka nggak cuma percaya as if kayak put on a blind faith gitu, kayak udah dia aja lah. Enggak, tapi their faith is based on experience and knowledge. Karena dia tahu Messi bisa apa. Karena dia tahu Jordan bisa apa. And it relates to my first question gitu kan. Kenapa kita percaya Yesus? It's not a blind faith. Gue bingung kenapa ada orang yang suka ngomong ke orang Kristen percaya it's a blind faith. It's not a blind faith. We know. Kita tahu apa yang udah Tuhan Yesus kerjakan buat hidup kita. We know what He's done to my sin, my life, and my hope. And that is the base of my faith gitu kan. Dan gue percaya basis daripada faith teman-teman. Karena teman-teman udah merasakan Yesus. Teman-teman bisa kasih hidup teman-teman kepada Yesus. Bukan karena kata orang Yesus itu baik. Ya mungkin awalnya iya, tapi kalau cuman karena itu kayaknya sayang sekali. Kenapa orang bisa, ataupun mungkin kalau kata orang itu gak akan bisa benar-benar kasih hidupnya. Kenapa orang bisa benar-benar kasih hidupnya sama Tuhan? Benar-benar bisa men-celebrate Yesus dalam hidup mereka, adalah dia tahu apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat hidup mereka. Dia tahu Tuhan Yesus kenapa datang ke dunia ini. Kenapa dia harus ambil rupa wujud manusia. Dia experience Jesus in his or her life gitu kan. Dan gue akan ajak teman-teman untuk belajar gitu ya dari cerita di mana Yesus lahir tentunya karena ini musim Christmas gitu kan. Terutama apa yang dialami oleh gembala-gembala yang mendengar kabar kelahiran Yesus. Gue akan mulai pertama tapi di Yohanes 1 ayat 14 gitu ya. Gue akan bacakan. The word became flesh and blood. Yesus. And moved into the neighborhood of Jerusalem gitu ya. Atau Bethlehem waktu itu ya. Sorry, Bethlehem. We saw the glory with our own eyes. The one of a kind glory like Father, like Son. Generous inside and out. True from start to finish. Atau bahasa lainnya. Full of grace and truth. Jadi Yesus mengambil rupa wujud manusia, lahir sama seperti kita, karena memang purpose-nya dia adalah dia harus mati kan, that's kayak salib. Dan untuk merasakan all the pain there is gitu ya, dia harus mengambil rupa wujud manusia. Kalau gue boleh bilang, Tuhan Yesus yang bisa dibilang luar biasa hebat gitu ya, divine being mengambil rupa wujud yang begitu lemah manusia. Yang fragile akan kelaparan, fragile akan kekurangan, fragile akan pain. He wants to experience all that for us. Makanya ada ayat yang bilang bahwa Tuhan Yesus sudah lalui semua yang kita lalui. Dia udah rasakan yang kita bisa rasakan. High priest kita tuh bukan orang yang gak ngerti apa, bilang jangan pernah berdosa, jangan ikut aku aja, pokoknya enggak. He took all the pain, all the hurt gitu ya, all the emotions that we could have as a human being. All the will untuk mungkin enggak ngelakuin gitu ya, apa yang Tuhan mau, tapi he took our form gitu kan. Dan gue rasa itu speaks largely gitu ya, tentang seberapa Yesus itu care sama manusia. But anyway, the word become flesh and blood and move into the neighborhood. Pas banget ya, terjemahannya The Message Bible itu, welcome to neighborhood, apa ini sengaja ngambil mungkin dari ini? Karena harusnya kan lebih dulu ada Alkitab terjemahan itu daripada series ini, betul gak? Iya, gak kebalik ya gue ya, gak kebalik. Terus Matius 1 ayat 21 bilang bahwa she will bear a son. And you shall call his name Jesus. For he will save his people from their sins. So ultimately Christmas is a celebration of hope.
The world that is going to be punished, kita semua yang bakal dihukum oleh dosa, kita semua yang gak punya harapan. Dengan kelahiran Yesus, there's a glimpse of hope for whoever trusts in Him. That our sins will be forgiven. Dan khusus bagi gembala-gembala yang mendengar pertama kali kabar kelahiran Yesus, kalian bisa baca di Lukas 2 ayat 8 sampai 11 gitu ya. Mungkin biar menghemat waktu, gue cuma cukup bacakan kira-kira intinya apa aja gitu ya. Jadi waktu itu kumpulan gembala lagi berkumpul gitu ya di luar, tiba-tiba ada malaikat Tuhan muncul di tengah mereka. Dan malaikat itu tentunya kalau kita sebagai gembala kan tiba-tiba takut gitu ya. Maksudnya itu bukan pengalaman yang umum kan. Mungkin kayak ngeliat hantu kali ya. Waduh gitu kan, tiba-tiba dari atas apa itu kan. Mereka takut gitu kan. Tapi malaikat itu bilang, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you, you will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Tapi teman-teman bisa, kalau kita baca ayat ini ya, iya ada sebuah kabar, tapi kenapa harus gembala? There are other occupations in Israel, there are other groups of people in Israel, ada orang bangsawan, ada orang pekerja, ada orang pedagang, tapi kenapa harus datang ke gembala? Apakah karena Tuhan Yesus terbaring di atas palungan, maka datang ke gembala? Mungkin. Tapi kalau kita baca gitu ya sejarahnya bangsa Israel, gembala itu merupakan profesi yang quote-unquote hina. Kalau lu gembala, lu salah satu orang dengan status atau kasta paling rendah. Uniknya, kabar kelahiran Yesus pertama kali dibawa kepada orang-orang yang dengan status atau orang-orang yang dipandang rendah sama orang-orang lain. Dan dibawakan oleh mungkin salah satu malaikat itu kita bisa anggap a divine being gitu ya. Kayak bener-bener orang yang datengin, gue gak ketemu bahasa Indonesia yang tepat gitu ya. Orang yang gitu ya, yang wujud yang yang keren gitu, yang gitu kan mungkin ya. Mungkin itu udah menggambarkan kali ya. Datang bawa berita ke grup orang yang paling rendah statusnya. Dan apa itu artinya? Bahwa kabar baik itu ada buat semua orang. Terlepas season hidup kita gimana, terlepas teman kalian gimana, terlepas lu mungkin lagi merasa gimana, kabar baik, kasih Yesus itu ada. Irrespective of your conditions. He's calling the world, He's calling you and me. Regardless of status kita. Dan akhirnya waktu kita tahu bahwa tiba-tiba ada malaikat lain yang tumbuh dan mereka menselebrasi gitu ya. Selebrasi daripada kelahiran Yesus dan dibilang di sana glory to God in the highest and on earth peace among those with whom He is pleased. Dan akhirnya setelah ada perayaan itu gembala-gembala akhirnya datang kepada Yesus. Dan menurut gua experience yang dialami sama gembala-gembala ini, itu sesuatu yang kalau mereka jelasin itu mungkin susah. Tapi the experience, mereka mengalami bahwa mereka tahu bahwa mereka itu orang yang statusnya rendah, tapi mereka sama-sama kan semua bangsa Israel waktu itu sama-sama tahu bahwa mereka merindukan juru selamat, benar gak? Mereka habis kalau kata Gary kemarin itu adalah mengalami 400 tahun gak ada yang berbicara buat bangsa Israel. Mereka merindukan keselamatan, mereka merindukan Mesias. Dan kabar Mesias itu datang ke mereka pertama kali. Among the first lah. Bisa bayangin betapa bahagianya mereka. Orang yang dari statusnya paling rendah bisa mendapatkan itu. Dan akhirnya itu yang gue bilang bahwa experience setiap orang-orang tuh berbeda gitu kan. Dan ini experience yang dialami oleh gembala-gembala pada masa itu. Mereka didatangi oleh angel untuk menerima kabar keselamatan Yesus.
Dan tentunya experience yang dialami sama gembala itu berbeda dengan kita. We have our own story gitu kan, about our experience with Jesus. Tapi intinya kelahiran Yesus itu harusnya mengingatkan kita kembali about the hope and peace, mungkin gua agak tipe, that he brings into this world. And that's the essence of Christmas. On top of the year-end sale, on top of the Christmas songs, Christmas dinner, Christmas lunch, misalkan gitu kan kalau orang suka Christmas dinner, Christmas lunch gitu kan. Tapi di atas itu semua gitu kan, ini esensi daripada Natal. It is about the hope and peace yang datang ke dunia. The hope and peace yang bawa kita bisa ada sampai sekarang di tempat ini. Dan ini sebuah ajakan gitu ya bagi teman-teman bahwa let's reinvent our experience with Jesus. Because Jesus is meant to be experienced, not just explained. I can give you thousands of reasons about, kayak misalkan bukan gue lah, thousands of reasons about doctrinal theology, bagaimana Alkitab itu benar. Tapi kalau misalkan we never experience Jesus, what good is that gitu kan? Buat you, kenapa orang bisa punya faith? Bahkan gembala-gembala yang pertama kali dengar, they don't receive about theology. They receive good news, and they experience it. Gue gak bilang itu yang teologi itu penting, itu sangat penting. Tapi ultimately gitu ya, Jesus is meant to be experienced. Nah, how can you start to continue to truly experience Jesus in your life? Yang pertama adalah keep showing up, seek and knock. Keep showing up to the church, keep showing up to the small group gatherings, keep showing up to the Bible reading devotion schedule yang kita punya. Keep showing up, keep knock and keep seeking. Dan ini yang gue rasa, gue pun alami gitu ya di dalam hidup gue bahwa, kenapa gue pakai ayat ini? 1 Corinthians 3 ayat verse 2. I gave you milk, not solid food, for you were not ready for it. Indeed, you are still not ready. Karena umat Kristen tuh menurut gue ya, termasuk gue, terbiasa bahwa gue tiba-tiba pengen pas nyanyi dapet ada kayak ada starstruck feeling gitu loh, kayak instant feeling bahwa wah tiba-tiba gue nangis. Menurut gue, as you grow your faith, as you become mature, semakin dewasa dalam iman kita, makan kita udah makin keras, satu. Kedua adalah kalau baik, dia dikasih makan. Tapi kalau orang dewasa, dia mencari makan. If you have to preserve the experience with Jesus, you have to seek it. You have to make time for it. Lo gak bisa berharap tiba-tiba kayaknya hari ini FLCC akan nyanyi lagu yang begitu menyentuh hati gua. Ya itu bisa aja dan itu bisa aja kayak gitu. Cuman masa iya ketika kita semakin dewasa kita maunya dikasih makan terus. Seek Jesus, seek that experience. Seek that pure worship with God. Seek that gitu, knock. Ada musim-musim di mana even gua alami bahwa kok gak ngomong gitu loh, kok gak ada. But you have to keep seeking. Your experience, semakin kita dewasa akan iman kita. And you know what? Eventually he will answer. Eventually the door will be open. Because that's his promise. Amen? Yang kedua, back dulu. Do his word over your body. Maksudnya apa tuh, Tor? Teman-teman bisa kasih uang kalian yang tadi udah dikasih pas lagi persembahan. Teman-teman bisa kasih talenta kalian, nyanyi, main, bikin musik. That is all good and we are thankful for that. But ultimately the sweetest worship is our life. Adalah hidup kita. Adalah ketaatan kita. The moment kita mentaati firman Tuhan ketika kita bisa enggak, tapi kita milih untuk taat. Gue percaya kita lagi experience dia.
experience Tuhan. Karena kita mengambil sesuatu atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. So that is your sweetest and greatest sacrifice. Jesus sacrificed his life to you, his body to you, and we should do the same. Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa I appeal you, therefore brothers and sisters, by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And then, bagian mentaati firman Tuhan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, satu, cari Tuhan. Cari Tuhan dalam hidup lu. And you will find it. Dan ketika lu ketemu itu, lu bisa tiba-tiba kayak find the first love gitu kan, yang lu punya gitu kan. Mungkin kita lagi di season yang, waduh kayaknya gue jauh dari Tuhan nih. Find that. Lu gak bisa expect tiba-tiba itu datang, hidup lu bisa aja. Cuman as we grow in our faith, seek your food. Yang kedua, taat sama Tuhan. Yang kedua, taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Kerjakan perintahnya. Dan yang ketiga, take the experience through you. Biarlah hidup lu itu jadi, bahasanya tuh, dupa yang harum di hadapan Tuhan dan juga kepada orang-orang di sekitar lu. Jadi orang yang mengasihi sesama. I guess that's the first language that they understand. Love. They may not agree with you, with what you believe, but I think everybody understand the word of love gitu kan. Language of love. That you care sama mereka gitu kan. Just showing up difference gitu kan. Because you are different gitu kan. Kita itu mengikuti standar Yesus bukan dunia, bener gak? Kalau misalkan standar hidup lu sama kayak mereka, kalau lu nyontek pas ujian sama kayak mereka, kalau lu ngomong kasar sama kayak mereka, why they should believe in you? What experience do you offer? Tapi gue rasa kalau lu cari Tuhan dan lu kerjakan, orang lain tuh bisa rasain beda. Even gue di kantor gitu ya, orang lain tahu gitu, bisa beda gitu loh. Ada orang yang pernah komentarin background laptop kerja gue gitu kan, kayak gue bilang laptop kerja gue itu bunyinya adalah what shall profit a man if he gains the whole world but loses his life. Nah dia bilang, lu gak bosen apa itu mulu itu lo? Gue bilang enggak, ini prinsip hidup gue. What shall be provided a man gitu. Apa yang manusia itu untung sih kalau misalkan dia punya segalanya di dunia, tapi dia kehilangan Kristus dalam hidup dia. Oh my, jangan sampai gue sampai ke sana di dalam my pursuit of everything in this world. Dan Christmas itu identik dengan nyalain lampu Natal, bener gak? Ya kan? Gue akan ceritain satu cerita nyalanya lampu tapi bukan lampu Natal. Dan gue akan bawa teman-teman ke sekitar 600 tahun yang lalu di Inggris. Dimana waktu itu kan reformasi baru berjalan gitu ya, 1400, reformasi Protestan gitu ya. Dan ada dua orang tokoh namanya Hugh Latimer sama Nicholas Ridley. Dia ini salah satu tokoh reformasi di Inggris. Dan waktu itu dia menentang Queen Mary, atau mungkin yang kita sebut namanya Bloody Mary gitu ya, karena begitu kejam dia dan dia menjadi martir intinya. Dia bisa aja untuk enggak kerjain, dia bisa aja untuk gue nggak mau gitu, gue tinggalin apa yang gue percayain supaya gue nggak mati. Tapi akhirnya dia mati dengan cara dibakar. Dua orang ini. Dan teman-teman bisa ini nggak
Maksudnya bisa merefleksikan apakah orang yang rela mati demi Kristus itu adalah orang yang percaya Yesus karena blind faith? Or but because of the experience that they have in Jesus? Because of the hope? Because of the faith? Sampai mereka berani untuk nggak ninggalin apa yang mereka percayai. Dan gue sangat kagum akan apa yang dibilang sama si Hugh, gue lupa yang ngomong siapa ya, Hugh Latimer atau Nicholas Ridley di kata-kata terakhirnya. Hugh Latimer dia ngomong gini. Be of good cheer, Ridley, and play the man. Jadilah kuat. We shall this day by God's grace light up such a candle in England as I trust will never be put out. It is his last word. Lu bisa bayangin teman, they can quench people, they can quench you. Jadi teman-teman, lu bisa mungkin dijauhin, lu bisa disingkirkan sama temen lu karena lu dianggap berbeda gitu ya. Lu bisa kehilangan apa yang lu pengen karena lu ngelakuinnya dengan cara yang benar gitu kan. But they can never quench the fire of the Holy Spirit in your life. Season ini akan berlalu gitu ya. Lampu Natal pada akhirnya akan diturunkan. But I hope that the fire in your heart will be carried throughout the year. That is what it really important about the birth of Jesus. Amin. Boleh gua angkat undang teman-teman untuk bangkit berdiri untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, apa makna Engkau datang ke muka bumi ini ya Bapak. Bahwa Engkaulah harapan kami ya Bapak. Dan biarlah kiranya kami boleh bertumbuh ya Bapak di dalam Engkau. Dan kami boleh merasakan Engkau dalam hidup kami ya Bapak. Sehingga kami boleh kuat akan iman kami. Dan kami juga bisa menjadi rupa yang harum bagi Engkau dan kepada sesama kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau Allah yang hidup buat kami Tuhan. Dan biarlah kiranya api Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidup kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau Tuhan sharing di small group masing-masing. Biarlah kiranya kami bisa sharing dengan terbuka, sharing dengan baik satu sama lain dan boleh saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih ya Bapak.